apa yang disampaikan oleh Bu Yeti mengenai budaya positif. Nah, kita beranjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kalau dibiarkan, nampaknya tidak elok karena kita adalah seorang guru. Nah, sebelum cara menyelesaikannya seperti apa, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kenapa sih Doni melakukan hal seperti itu? Dan di sini kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih, sayang, dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Saya akan jelaskan secara lebih detail. Nah, untuk kebutuhan hidup nampaknya tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Kita perlu makan, kita perlu minum untuk bertahan hidup. Dapatkan dengan cara kita makan atau dengan minum, tetapi secara psikis. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Tentu ketika itu masih jomblo, usianya sudah 27 tahun, tentu menginginkan adanya kebutuhan untuk disayangi. Oleh karena itu, saya mencoba mendekati seorang wanita, alhamdulillah mau sama saya, dan menikah. Di sana kita saling memenuhi kebutuhan kita, yaitu rasa saling menyayangi dan diterima. Ya, kita membutuhkan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Misal, kita sudah melakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Kadang kita ingin juga dipuji sama orang. Kadang ingin orang juga menghargai hasil kerja kita. Nah, memang itu kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kita sombong ingin diperhatikan, no. Tapi ternyata itu adalah sebuah kebutuhan. Ternyata kita juga butuh untuk diapresiasi, untuk dihormati. Ya, ketika kita lebih tua, misalnya ada yang lebih muda, perilaku yang lebih tua nyalam kepada yang lebih muda. Kan lebih biasanya yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua. Nah, di sini kebutuhan penguasaan atas prestasi dan keterampilan kita. Nanti saya kaitkan dengan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, tadi ada kisah Doni yang seringkali meminta makanannya dari teman-temannya. Kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi oleh Doni? Ayo Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan mana? Doni minta makan. Yang pertama betul, karena makan itu terfokusnya kepada bertahan hidup. Jadi rasa kasih sayang juga nampaknya perlu, ya. Mungkin tidak diberi jajan sama orang tuanya, tidak diperhatikan, anaknya kelaparan, sehingga dia melakukan hal tersebut. Selain itu juga mungkin penguasaan, karena Doni itu ternyata kuat, dia bisa ngambil atau bisa minta, yang lain pun jadi takut. Oh, ternyata dia penguasaannya belum terpenuhi sebagai seorang individu. Begitupun dengan kesenangan. Ketika temannya mungkin melaporkan kepada yang lain, akhirnya terjadilah tertawa-tertawa riang. Oh, mungkin kesenangannya yang belum terpenuhi. Begitupun dengan kebebasan. Ini dunia berkualitas itu kita hadirkan agar apa? Agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu sesuai dengan dunia kualitas yang ada di dalam pikiran kita. Walaupun tetap di sini kita juga harus berkaca sejauh mana dunia berkualitas itu dapat merasakan rasanya bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Nah, berikutnya
ada 5 posisi kontrol. Ketika ada suatu masalah dari seorang siswa, ada 5 ternyata posisi kita. Mungkin saya pribadi. Yang pertama, tipe penghukum. Ketika datang anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Telat bangunnya Pak, silakan hari 5 keliling di lapangan. 5 keliling. Itu termasuk cara mengontrolnya, yaitu dengan cara menghukum. Kemudian berikutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, ini bersifat teman. Biasanya yang muda-muda nih biasanya ya. Ayolah bantu demi Bapak. Kita musiknya sebagai teman nih. Ini di sini murid akan merasa senang dengan akrab dengan adanya guru karena kita seolah-olah teman. Ternyata ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Mungkin Bapak Ibu guru pernah di sini ada murid yang pinginnya sama ibu guru itu, gak mau sama guru yang lain. Kemudian berikutnya, tipe pemantau. Di sini ketika ada masalah, pemantau ini hanya mengawasi. Kemudian nanya, kamu apa kesalahannya? Saya tadi Pak tidak memperhatikan guru saat belajar. Kamu tahu konsekuensinya? Tahu Pak, saya harus belajar pada saat istirahat. Silakan lakukan. Si manajer, di mana di sana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Saya pun pernah melakukannya sama muridnya Bu Reni yang waktu di Kiara Payung namanya Ibam. Ya, ketika itu kami dapat laporan Ibam bertengkar sama Indah Glut di kelas ya. Ketika kami tinggalkan. Akhirnya saya bertanya sama Ibam, kalau saya tipe penghukum, Ibam kepet Bapak. Kalau saya tipe penghukum dari kita, tapi datang dari murid itu sendiri, walaupun tetap kita mengarahkannya. Nah, caranya seperti apa? Saya langsung ke bagian yang ini. Nih, solusi yang terbaik itu yaitu melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini diawali dengan stabilkan identitas. Saya yakini seorang anak ketika melakukan kesalahan, dia merasa gagal dengan dirinya. Ya, saya ulangi, ketika si anak melakukan kesalahan, saya yakini dia merasa gagal. Dia merasa takut dengan apa yang dia lakukan. Nah, kemudian di sini kita sebagai guru menenangkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan divalidasi tindakan yang salah. Ketika kamu dilanggar, ditanya kembali apakah itu benar atau salah. Saya yakini siswa pasti menjawab salah. Kemudian bagaimana dengan keyakinan atau prinsip hidup kita? Apakah dengan cara memukul itu cara yang baik? Tentu dia akan menjawab tidak. Akhirnya di sini, oh iya, tindakan saya salah. Nah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Nih, menurutmu karena kamu sudah melakukan hal tersebut, apa yang sekiranya kita lakukan? Apa yang sekiranya perlu kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Oh iya Pak, saya akan meminta maaf kepada X misalnya.